Nah, jadi teman-teman udah mempelajari tentang perencanaan apa lentur gitu kan. Jadi kita memasang tulangan longitudinal gitu. Itu kan lentur menahan momen gitu. Sama kita udah merencanakan kalau dia menahan geser sama torsi gitu kan. Nah, masalahnya selain momen geser dan torsi, itu ada satu gaya lagi ya. Mungkin diinget-inget di statikanya itu ada aksial, aksial tarik atau aksial tekan masalahnya gitu ya. Jadi eh, itulah kenapa kita butuh materi hari ini gitu. Kalau materi sebelum-sebelumnya itu murni untuk melawan momen geser dan juga torsi gitu kan. Nah, kalau ada aksial gitu dan biasanya bekerja bersama-sama simultaneously gitu ya dengan momen gitu. Jadi eh, aksialnya ada, momennya ada. Nah, itulah kolom gitu. Columns are defined as members that carry loads safely in compression with a ratio of height to least lateral dimension exceeding 3. Jadi eh, kalau rasio tinggi terhadap dimensi terkecilnya itu melebihi 3. Sama ini ya kata kuncinya me- kata kuncinya menahan compression gitu ya. Terus tapi bisa juga ya menahan tarik gitu. Tapi ya kalau misalkan tinggi banget gitu kan, itu pasti akumulasi ke bawah gitu. Kalau gravitasinya dominan pasti menahan apa tekan gitu. Kalau misalkan ada gempa yang lebih dominan, nah itu baru kemungkinan ada menahan tarik. Jadi misalkan gempanya dominan, terus bangunannya cuma satu lantai gitu misalkan. Nah itu bisa jadi ada tarik gitu ya. Tetapi kalau eh, eh, dominan gravitasi gitu, dominan gravitasi terus eh, bangunannya tinggi sekali gitu, kolom lantai satu likely to be a compression member gitu. Oke. According to artikel 1433 of the code, vertical member with ratio of unsupported height to average least lateral dimension not exceed 3 is classified as pedestal and can be designed as a plain concrete member. Jadi kalau ada member vertikal, yaitu biasanya kolom kan member vertikal, dengan rasio tak ter eh, tinggi tak terkekannya itu rata-rata terkecil dari dimensi lateralnya, rata rata-rata dari dimensi lateral terkecilnya tidak lebih 3 diklasifikasikan sebagai pedestal. Nah, dan bisa didesain sebagai plain concrete member gitu ya. Jadi kalau yang lebih dari 3 yang kita anggap kolom. Kalau dia apa kurang dari 3 itu kayak pedestal. Jadi pedestal itu kan kayak apa sih bantet ya. Nah, pedestal kan kayak bantet gitu loh. Nah, ini kurang kayak kolom gitu ya. Biasanya pedestal tuh emang buat mengangkur aja sih. Jadi misalkan ini baja IWF gitu ya. Baja IWF ini misalkan. Nah, gini. Nah, biasanya pedestal itu buat apa? Baut-bautnya gitu. Nah, jadi kalau apa bantet kayak gini nih, ini tuh pasti rasio unsupported height terhadap dimensi lateral terkecilnya itu kurang dari 3. Kan emang dia ukurannya bantet, relatif bantet gitu loh.
Nah, itu namanya pedestal. Nah, itu bisa didesain sebagai a plain concrete member. Pedestals are usually used in steel structures to protect steel against corrosion due to soil contact. See figure 911 and figure 912 show below. Nah, jadi eh, pedestal itu ya ini biasanya kayak gini nih, biasanya ada di bawah bangunan baja buat ngangkur ke pondasi kek, ngangkur. Pokoknya ngangkur ke bawah gitu. Nah, biasanya kita kasih pedestal itu yang si bantet itu. Nah, ini ada fungsi lainnya ya, protect steel against corrosion ya karena mau ngangkur ke tanah gitu. Nah, pedestal itu kan dari beton ya. Jadi yang kena tanah langsung itu si betonnya aja gitu. Ya itu kan berarti protect against corrosion. Jadi bajanya nggak langsung kontak sama tanah ya, mendingan. Soalnya ya itu tadi baja ekspos itu sangat rentan terhadap korosi. Makanya kalau bisa di, di apa ya, dilindungi beton gitu itu lebih baik. ACI analysis procedure for a short columns under an axial load atau small eccentricity. Earlier ACI version have defined small eccentricity as follows. For spirally reinforced columns, E per H kurang dari sama dengan 0,05. For tight reinforced columns, E per H kurang sama dengan 0,1. ACI procedures for the analysis of short columns under axial loads can be summarized as follows. Satu, checking of longitudinal reinforcement for nominal requirements. Dua, design strength of axially loaded columns. Tiga, checking of lateral reinforcement, baik itu ties atau spiral. Ya, yang pertama checking of longitudinal reinforcement for nominal requirements. Nah, ada reinforcement limit. Jadi, cek rho G within acceptable limits. Jadi, pasang tulangan longitudinal ya di kolom itu harus di antara 1% sampai 8% luasan si kolomnya. Kayak gini gitu ya. Jadi kalau misalkan kolomnya gede banget, itu tuh tetap butuh tulangan 1% dari ukuran itu. Jadi makanya kalau bisa tuh desain penampang jangan boros-boros. Karena kalau desainnya kegedean, tulangan yang dibutuhkan juga kegedean. Karena minimal harus pasang 1% gitu ya. Maksimal 8% karena lewat dari itu udah rapat banget tulangannya sulit dicor ya teman-teman. 8% itu juga udah hampir tidak ditemukan di lapangan ya. Oh, 4% aja udah paling mentok sebenarnya. According to ACI code 10611, the ratio of longitudinal steel area AST to gross concrete cross section AG should be in the range from 0,01 to 0,08. The lower limit is necessary to answer resistance to bending moments not accounted for in the analysis. Sama to reduce the effects of creep and shrinkage of the concrete under sustained compression. Jadi ini dijelasin ya, ada batas bawah itu untuk memastikan tahanan terhadap bending moment. Itu tidak terhitung ya untuk analisis, sama untuk mengurangi efek dari creep and shrinkage. Terus kalau batas atas ya ini selanjutnya rasio higher than 0,08 not only are uneconomical but also would cause difficulty owing to congestion of the reinforcement, particularly where the steel must be spliced. Nah, jadi kalau batas atas itu nggak cuma jadi mahal, nggak ekonomis ya, tetapi juga akan menyebabkan kesusahan karena kepadatan dari tulangannya gitu kan ya. Apalagi kalau
tulangannya harus di sambungan gitu loh, di sambungan tulangan kan ada namanya splice, splice gitu ya. Jadi tulangan tuh kalau mau berhenti harus ada lewatannya kayak gini. Jadi ada tulangan yang lanjut, terus ada yang berhenti gitu loh. Nah inilah namanya LD gitu ya. Jadi harus ada tulangan yang overlap ya, harus ada yang overlap. Nah, apa bayangin aja kalau udah 8% lalu ada tulangan overlap berarti kan ada 2 kali lipat dari 8%. Itu sangat-sangat padat. Bagaimana itu ngecornya ya? Gitu. Most columns are designed with ratios below 0,04. Larger diameter bars are used to reduce placement cost and to avoid unnecessary congestion. The special large diameter nomor 43 and nomor 37 bars are produced mainly for use in column. Ya ini ya, jadi normalnya tuh di bawah 4% gitu kan. Jadi 5%, 6%, 7%, 8% itu sebenarnya udah sangat-sangat kebanyakan tulangannya. Nah, kalau misalkan rapat banget, biasanya biar nggak terlalu sesak-sesaan, mendingan diameternya digedein gitu ya untuk mengurangi ini biaya ini placement ya, ya konstruksinya lah. Sama untuk untuk mencegah ya, untuk mencegah apa sih saking padatnya gitu, saking padatnya tulangan gitu ya, unnecessary congestion. The special large diameter nih, ini biasanya memang diproduksi untuk kolom ya. Soalnya gede banget sih nomor 43 sama nomor 37. Jumlahnya tulangan yang kita pasang ya, number of rebars. Nanti juga ada minimum spacing gitu kan yang bawah. Jadi apa? Minimal itu ada 4 tulangan untuk kolom yang kotak gitu. Sama minimal ada 6 tulangan untuk kolom yang bulat. According to ACI code 10731, a minimum of 4 longitudinal bars is required when the bars are enclosed by spaced rectangular or circular ties, and a minimum of 6 bars must be used when the longitudinal bars are enclosed by a continuous spiral. Kalau misalkan bulat gini, ya nggak bisa kita cuma pasang 3 deh gitu, nggak bisa ya. Mau pasang 4 aja deh, itu juga nggak bisa. Wah, gini misalkan nggak bisa ya, jadi minimal harus 6 kalau bulat tuh ya. Jadi ya harus 6 ya. Ini, eh, mana sih? Ya gitulah ya, minimal harus 6 tuh. Tuh mungkin ada gambar. Ya ini ya. Oh ini tapi 8 ya gambarnya, tapi ini minimal ada 6 ya. Ini minimal 6. Nah, tapi ya pasang 8 ya nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Pokoknya minimal 6 ya. Kalau yang kotak minimal 4. Kalau segitiga ya minimal 3. Nah, lalu minimum spacing between longitudinal bars. According to SCI 318M 2014, for longitudinal reinforcement in columns, pedestal, struts, and boundary elements in walls, clear spacing between bars shall be as minimum adalah maksimum dari 1,5 debar 40 sama 4/3 maksimum size of aggregate. Nah, jadi apa spasi minimum aja itu ada ya. Itu adalah ambil maksimum dari tiga ini, tiga batasan ini, 1,5 D longitudinal, 40 mili sama 4/3 dari ukuran agregat terbesar. Ambil maksimumnya. Terus nominal strength of axially loaded column
can be derived as follows. Nominal strength of an actually loaded column can be found recognizing the nonlinear response of both materials, steel and concrete, by Pn sama dengan 0,85 Fc prime AC plus AST kali Fy or 0,85 Fc prime kali Ag kurangi AST ditambah AST plus Fy by summing the strength contribution of the two component of the column. Jadi ini tuh di logika aja. Jadi ini adalah kekuatan tekan dari kolom ya, yang benar-benar cuma mengalami tekan. Jadi ini tuh cuma P per A, ada kolom, karena P gitu kan. Tegangan itu kan P per A gitu loh. Nah, jadi berapa kekuatan P dari kolom tersebut kan itu cuma tegangan kalian luas gitu kan. Ini jadinya cuma tegangan konkret itu kan mentok-mentok 0,85 dikalikan luasan konkret. Ditambah luasan steel dikalikan tegangan mentok dari steel yaitu F yield. Jadi ini cuma tegangan kali luas ditambah tegangan kali luas sama dengan gaya gitu. Cuma gitu ya. Nah, terus biar nggak kedobel, konkret itu kan, konkret itu adalah luasan konkret netonya. Tulangannya jangan kehitung dua kali, makanya ini AG ukuran kolom full dikurangi luas tulangan. Nah, itu adalah si luasan konkret gitu aja, oke? Jadi makanya kalau ada rumus tidak usah dihafalkan, tetapi coba dinalar. Kenapa sih rumusnya kayak gitu? Gitu. Nah, itu lebih masuk ya. Ini cuma tegangan kayak luas, tambah tegangan kayak luas. Strength reduction factor from columns. The ACI strength reduction factors that V ya, V are lower for columns than for beams. See artikel 2121 of the ACI 318 metric 2014. Reflecting their greater importance in a structure. A beam failure would normally affect only a local region, whereas a column failure could result in the collapse of the entire structure. In addition, these factors reflect differences in the behavior of tight columns and spirally reinforced columns that shown in figure 921 below. V dari tight column 0,65, V dari spiral columns 0,75. Nah, jadi teman-teman kan sudah mengenal V ya. Untuk lentur itu kan V-nya 0,9 tuh, coba ingat lagi ya. Untuk geser sama torsi 0,75. Nah, ini untuk apa kolom ya. Kalau dia tight kolom 0,65, kalau dia spiral kolom 0,75 ya. Lower for column dan for beam. Nah, ini kan makanya kenapa nilai V-nya itu sangat-sangat rendah ya. Ini kan rendah banget ya dibandingkan dengan V dari BIM 0,9. Nah, kalau berdasarkan hasil pengujian gitu, ada suatu kolom lalu diuji gitu kan. Nah, kalau pakai very light spirals, ini tuh brittle banget tuh. Udah habis naik, bayangin ya ini naik dibebanin gitu. Terus tiba-tiba dia drop, langsung fail. Nah, beda sama yang teman-temannya. Teman-teman ini kan naik dibebani, leleh nih, mulai leleh kan. Tapi tetap bisa dibebanin, tapi molor gitu, tapi panjang. Nah, pokoknya yang panjang ini kita suka karena detail ya. Nah, ternyata kalau misalkan kita variasikan antara light spiral, SCI spiral sama heavy spiral, itu ternyata ya sama-sama daktel, cuma paling ningkat dikit di SCI dan ningkat dikit di HIVI gitu. Ya, pokoknya ini yang kita unacceptable lah, jangan banget ya. Pokoknya yang brittle kita jangan. Design strength of actually loaded columns. Provision for small eccentricity. A further limitation on column strength is imposed by ACI Code 22.4 to allow for accidental eccentricities of loading not considered in the analysis. This is done by imposing an
upper limit on the axial load that is less than the calculated design strength. Reduction factor for accidental eccentricities type column 0,8, sedangkan reduction factor for accidental eccentricity spiral column 0,7, 0,85. Based on above discussion, design strength of axially loaded columns would be for spiral columns, the design strength is PPN maksimum sama dengan 0,85 V dikali 0,85 FC prime AG minus AST ditambah AST kali F yield. With V sama dengan 0,75. For tight columns, PPN maksimumnya itu 0,8 kali V dikali 0,85 FC prime kali AG minus AST ditambah AST kali F yield. Dengan P sama dengan 0,65. Nah, jadi dari rumus yang kita salah. Yang kita di sini ya, itu kita kali kita kalikan lagi suatu faktor di depannya. Ini kan ya, ini dikalikan sama suatu faktor lagi 0,85 kali 0,75 buat yang spiral sama 0,8 dikali 0,65 buat yang kotak. All bars of tight columns shall be enclosed bilateral ties at least number 10 in size for longitudinal bars up to number 32 and at least number 13 in size for 36, 43, dan 57 and bundle longitudinal bar. Ya, jadi kadang-kadang kita itu butuh ties. Ya, kita itu butuh ties. Nah, ties ini harus setidaknya nomor 10 untuk tulangan 32 dan setidaknya 13 untuk tulangan 36, 43, sama 57 gitu ya. Jadi ties-nya juga jangan kekecilan dibandingin sama tulangan longitudinal yang akan dipegangin. Jadi bayangin aja kalau tulangannya 57 tapi ties-nya cuma 10, diameter 10. Jadi kalah tuh si ties. Jadi ini tujuannya itu aja sih. Jadi jangan pasang ties dengan diameter kekecilan untuk tulangan longitudinal yang besar yang harus dipegangin. The spacing of the ties shall not exceed S maksimum adalah minimum dari 16 debar, 48 detai, sama list dimension of columns. Jadi spasi maksimum itu minimal dari 3 ini ya, 16 debar, 48 detai, sama list dimension of column. Oke, jadi ini sekali lagi untuk lateral reinforcement atau ties. Arrangement of rectilinear ties. The ties shall be so arranged that every corner and alternate longitudinal bar shall have lateral support provided by the corner of a tie having an included angle of not more than 135 and no bar shall be farther than 150 millimeter clear on either side from such a laterally supported bar. Rectilinear ties arrangement according to ACI code requirements can be summarized as follow, figure 922 below. Nah, jadi masang ties itu ada aturannya. Yang pertama ya diameternya jangan kecilan ya dibandingkan sama di longitudinal. Terus ada spasi maksimumnya ya, minimum dari itu semua. Nah, kalau kalau ini tadi longitudinal barnya ya. Jadi di sini masih longitudinal bar nih ya. Longitudinal masih ya. Di sini masih ngomongin longitudinal bar. Ya, nanti ini masih ya longitudinal bar karena kan ngefek ke ini kan AS-nya masih longitudinal bar. Nah, ini juga masih ngomongin long gitu ya. Ya, ini juga masih ngomongin long. Ini juga masih ngomongin long. Nah, di sini kita udah ngomongin transversal, jadi jangan kebalik-balik ya. Nah, oke, jadi diameter tulangan transversal jangan kecilan dibandingkan tulangan longitudinal yang udah desain sebelumnya itu tadi.
Terus transvers apa? Tulangan transversal juga jangan terlalu renggang-renggang, makanya ada S maksimum. Nah, sama ada aturan ini harus dipasang 135 derajat. Tidak ada yang lebih dari, ini kata kunci ya, angle-nya harus lebih dari 135. Tidak ada tulangan yang lebih jauh dari 150. Nah, gitu ya. Nah, jadi gambarnya kayak gini diilustrasikannya. Nih, tidak ada tulangan longitudinal yang lebih dari 150 tanpa support. Ini ya juga bars not to exceed 150 clear spacing without support. Jadi kalau misalkan ada lebih dari itu harus dikasih ties gitu. Kalau misalkan ini lebih dari 150 ya harus dikasih ties kayak gini. Tapi kalau misalkan dia nggak lebih dari 150, nggak perlu nih ties gitu ya. Terus, tapi harus diseling kayak gini. Jadi, ini kan ke support, enggak, ke support gitu. Jadi, kalau misalkan kayak gini ceritanya, tulang longitudinal ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Terus, masing-masing tulang longitudinal tidak melebihi 150, itu harus diseling kayak gini. Jadi, tersupport, tidak gitu ya. Jadi, nggak bisa nih kalau yang ini nggak bisa tanpa pasang ties di sini tuh nggak bisa. Jadi bakal bakal tersupport tidak tersupport gitu. Jadi nggak bisa. Terus ini sudutnya juga tidak lebih dari 135 ya ya kayak gitu. Nah, terus bisa juga ditumbuk kayak gitu. Ini harusnya kotak terus ditumbuk gitu kan. Kalau ini juga kotak ditumbuk. Kotak ditumbuk dikasih ties lagi. Jadi pokoknya harus sengkang tertutup. Encourage of circular ties. Circular ties shall be permitted where longitudinal bars are located around the perimeter of a circle. Encourage of individual circular ties shall be in accordance with satu and shall overlap with encourage of individual circular ties shall be in accordance with satu and shall overlap by at least 150 millimeter. Two ends shall terminate with standard hook. Three overlaps at ends of adjacent circular ties shall be staggered around the perimeter enclosing the longitudinal bar. Nah, jadi ujungnya harus overlap paling enggak 150 mili. Terus, jadi ini ya overlap. Overlap ini, jadi ya ini harus overlap paling enggak 150. Lalu harus diakhiri dengan standar hook. Standar hook tuh ada gini set gitu. Ini semua ada aturannya, jadi nggak bisa ngelengkungin seenaknya aja gitu ya. Terus panjang lengkungannya ini juga ada aturannya, semuanya ada. Nggak bisa cuma set. Nah, ini nggak bisa nih kayak gini ya. Jadi standar hook tuh kayak gitu maksudnya ada standarnya dan itu ada di 2847 atau ada di SNI 847 atau di SCI 318. Overlap di akhir eh, ties yang bundar yang bersebelahan gitu ya harus diseling-seling. Nah, jadi kalau sering overlapnya di kanan, di atasnya di kiri, nanti di kanan lagi jangan. Jadi jangan ada overlap di tempat yang sama gitu, jangan gitu ya. Above encouraged requirements have been summarized in figure 923 above. For spirally reinforced columns, SCI code requirements 2573 for lateral reinforcement may be summarized as follows. Spirals shall consist of a continuous bar or wire not less than 10 millimeter in diameter. Compare the spiral ratio provided by the designer, rho S provided, with the minimum recommended spiral ratio by SCI code, rho S minimum. Nah, jadi rho ini rho yang sama ya. Jadi tulangan terpasang dibagi luasan total dari si beton. Jadi
kita bisa ngitung rho S si rho S provided ini. Jadi rho S gara-gara tulangan terpasang. Jadi volume of spiral steel in one revolution dibagi volume dari konkrit. Nah, kan mungkin bingung yang ngitungnya gimana volume spiral gitu. Nah, ini pakai ini 4 ASP per DC per S. Nah, DC itu kalau misalkan kayak gini ya penampangnya, jadi ada agros, terus ada apa namanya itu sengkangnya si spiral itu tadi. Nah, DC itu ya ininya yang apa diameter yang dilingkupi oleh spiral, gitu kan? Nah, lalu S itu ya jarak dari spasi dari spiralnya. Rho S minimum adalah 0,45 AG per AC dikurangi 1 FC prime per FSY. The provided clear spacing as provided clear between turns of the spiral must be as provided clear kurang sama dengan 80 mili and as provided clear lebih dari 25 mili. SEI code produced for design of a short column under an axial compression force can be summarized as follows. Determine the applied factor axial load PU, establish a desired rho G. 3. Determine the required gross column area AG. For tight column AG required sama dengan PU per 0,8 dikali V per 0,8 FC prime 1 minus rho G ditambah F yield kali rho G. For spiral columns, AG required sama dengan PU per 0,85 dikali V kali 0,85 FC prime 1 minus rho G ditambah F yield kali rho G. Selanjutnya, select the column dimension, round the answer to the nearest 25 mm. Find the load that carried by the concrete. For that column, PPN carried by concrete sama dengan 0,8 kali V kali 0,85 FC prime AG 1 minus rho G. For spiral column, PPN carried by concrete sama dengan 0,85 kali V kali 0,85 FC prime AG 1 minus rho G. Nah, jadi ya itu ya, kan kita tahu musuh yang akan kita lawan, si aksial, besarnya aksial. Terus kita pingin roginya berapa gitu kan. Misalkan 1% gitu kan. AG-nya bisa kita tebak. Jadi ukuran kolomnya bisa kita tebak dengan rumus yang ini PU gaya dibagi tegangan ini tuh ya. Nah, terus ya untuk tight pakai yang atas, spiral pakai yang bawah ya. Nah, terus nanti kan ini dapat angkanya ya, bla bla bla, misalkan berapa 500 misalkan. Nah, eh, jadi dimensinya berapa? Pokoknya luasannya 500 gitu kan. Jadi kalau misalkan kotak kan berarti di akar. Kalau apa ya? Kalau mau lingkaran ya berarti pakai luas lingkaran gitu kan ya. Diameternya berapa gitu-gitu kan. Nah, jangan lupa buletin ke 25 terdekat. Terus habis itu setelah dibulatkan kita hitung lagi PPN-nya. Determine the load required to be carried by the longitudinal steel. PPN carried by steel itu PU minus PPN carried by concrete. Determine the required steel area of longitudinal bars. For that column, PPN carried by steel sama dengan 0,8 V AS required kali F yield. For spiral column, itu PPN carried by steel itu 0,85 kali V dikali AST required kali F yield. Determine the required number of bars. Number of bars required itu AST required dibagi A bar. Round required number to the nearest integer and check the requirement of the ACI for the minimum number of longitudinal bars. Number of bar provided lebih besar sama dengan 4 untuk tight columns dan lebih besar sama dengan 6 untuk spiral column. Check the spacing between the longitudinal bars as provided harus lebih besar dari maksimum dari 1,5 d bar sama 40 mili.
Nah, jadi kan kita udah dapet ya PU dari yang ditahan konkret. Nah, ini tadi kan bakal apa ya? Bakal menunjang untuk melawan PU gitu ya. Nah, kita apa? Kita kan bagi tugas. Nah, tadi misalkan untuk dilawan konkret segini gitu, untuk melawan PU ini ada juga kontribusi dari steel. Nah, berapakah kontribusi dari steel kan berarti tinggal PU dikurangi PPN carried by konkret. Jadi kurangnya berapa gitu kan? Nah, kurangnya berapa itu? Nah, kira-kira butuh pasang berapa steelnya gitu kan? Ya udah, ini tegangan dikalikan luasan steel gitu. Nah, sehingga kita bisa tahu kebutuhan luasan steel. Nah, kebutuhan luasan steel itu kalau dibagi luas satu bar, kita tahu jumlah bar yang dibutuhkan. Jangan lupa harus lebih besar sama dengan 4. Jadi kalau misalkan butuhnya 3, tapi pakai D29 misalkan, mendingan dikecilin aja tapi 4D16 gitu ya. Check the spacing between the longitudinal bar. Nah, jangan lupa ada spasi maksimum eh eh, apa spasi minimum ini itu harus maksimum dari 1,5 d per sama 40. Desain the lateral reinforcement. Ties itu select ties diameter. If diameter longitudinal kurang dari 32, then diameter ties 10. Kalau enggak, diameter tiesnya 13. Nah, lalu select tie spacing. Itu harus kurang dari minimum 16 diameter bar, 48 diameter tie, sama dimensi kolom terkecil. Arrange the ties according to requirements of the ACI for maximum spacing between the longitudinal bars. Use the standard arrangements of figure 922 above. Spiral, gunakan diameter spiral lebih besar dari 10 mili. Compute ρS minimum. ρS minimum adalah 0,45 Ag per AC minus 1 Fc prime per Fs yield. Let ρS sama dengan ρS minimum to compute the required S required. The S required sama dengan 4 ASP per DC ρS minimum. The clear spacing S required clear between turns of the spiral must be 25 kurang dari S clear kurang dari 80. Oke, jadi eh, kalau kalau pakai yang kotak ini gitu ya, milih diameternya sama spasinya. Kalau pakai spiral, pakai yang ini untuk milih diameter sama spasinya. Nah, sekarang kita beralih ke kalau dia itu nggak cuma gaya tekan doang, kalau dia nggak cuma gaya aksial doang. Jadi di sini ada compression load plus uniaxial moment. Members that are actually loaded, concentrally compressed, occur rarely, if ever, in buildings and other structures. Components such as columns swiftly carry loads in compression, but simultaneous bending is usually present. Walaupun gravitasi doang itu tadi ya, itu jarang banget konsentris gitu karena ada itu ya beban yang tidak sama, bentang yang tidak sama, satunya kanannya ada bentang, kirinya nggak ada dan sebagainya. Jadi hampir pasti itu terjadi secara simultan bersama-sama gitu ya dengan adanya si bending. Bending moments are caused by continuity. Contohnya by the fact that building columns are part of the monolithic frames in which the support moments of the girder are partly resisted by the abutting columns. Ini ya, jadi ilustrasinya kayak gini. Jadi apa? Kolom dari gedung itu bagian dari monolitik frame. Jadi bagian dari monolitnya frame yang menahan momen dari girder gitu ya. Nah, jadi ya kayak gini nih kan.
Karena dia itu ketemu di situ kan pasti momennya masuk ke dia ya gitu kan namanya kesetimbangan momen kan kesetimbangan titik. Nah ini kan based on equilibrium jadi kesetimbangan titik di join ini nih. Itu tuh apa? Ini ditambah ini itu sama dengan ini. Oke ya, jadi ini akibat si momen, akibat si beam gitu, kesetimbangan. Transverse load such as wind forces. Nah, kalau ada gaya lateral kayak gini, ini tadi ya udah saya bilang, jadi pasti ada momen, ada, terus ada yang sini ketarik gitu kan. Tinggal menangan siapa antara si lateral atau ada gravitasi di sini menangan siapa gitu ya. Nah, kalau misalnya nggak ada gravitasi ya jelas berarti kolom yang ini ketarik ya. Gitu. Analysis of column with compression load plus uniaxial moment. Loads carried eccentrically on columns brackets when the column axis doesn't coincide with the pressure line. Sama adanya imperfection of construction. For these reasons, member that should be designed for simultaneous compression and bending are very frequent in almost all types of concrete structure. When a member is subjected to combined axial compression P and moment M, it is usually convenient to replace the axial load and moment with an equal load P applied eccentricity E sama dengan M per P. The two loading are statically equivalent. Kalau ini tadi ya, kalau ada P jaraknya eksentrisitas, jangan lupa P kali E itu ada keluar momen. Jadi kalau mau analisis jadi kayak gini. Ini tadi yang kita bahas. Nah, apalagi kalau kolom bracket kayak gini ini banyak banget teman-teman temui di pabrik. Coba ya, jadi kalau ke apa sih kuliah lapangan coba pandang-pandang pabriknya. Nah, itu biasanya ada bracket kayak gini nih. Buat masang kren with plan sections assume to remain plan. Concrete strains vary linearly with distance from the neutral axis, which is located a distance c from the more heavily loaded side of the member. With full compatibility of deformation, the steel strains at any location are the same as the strains in the adjacent concrete. Thus, if the ultimate concrete strain is epsilon U, the strain in the bars nearest the load is epsilon S accent, while that in the tension bars at the far side is epsilon S. Compression steel having area AS accent and tension steel with area AS are located at distance D and D accent respectively from the compression phase. See figure 95-5B above. Ya, jadi ada kolom ya, kena gaya PM gitu, tapi dia eksentris. Akibatnya kan ada lontur ya, jadinya ada lentur. Nah, ini adalah apa diagram regangannya. Oke, nah jadi eh, daerah kanan kan ketekan ya, karena ini kan ketekan nih, ketekan kan. Nah, daerah ini ketarik, makanya ini ketarik nih, daerah ketarik ini daerah ketekan nih, ya. Jadi sama kayak waktu desain apa lentur itu loh, ini kan. Nah ini tuh daerah ketekan, gitu ya. Ini lalu ini daerah ketarik. Nah terus ini regangan si steel ini saat tulangan tekan epsilon S aksen gitu kan. Yang ini deh ini regangan epsilon steel tulangan tarik gitu. Terus ini daerah tertekan ya C yang sama itu yang sudah dipelajari juga. Tulangan tarik lokasinya di D, tulangan tekan lokasinya di D aksen. Regangan tulangan tekan dari epsilon S aksen,
regangan tulangan tarik jadi epsilon S. Terus ini adalah gambar diagram tegangannya. Jadi kan kemarin juga kita bikin ya, jadi ini tuh ada tegangannya si steel gitu. Nah, kalau kita resultanin dikasih dikali sama luasannya dia jadi gaya T yang kemarin tuh ya T. Nah, ini daerah tertekan dari stress block. Kalau tegangan beton kan maksimal 0,85 Fc prime itu ya. Nah, jadi itu sepanjang A gitu kan ya. Jadi kalau mau jadi apa gaya ya tegangannya itu 0,85 kali Fc prime dikali luasannya kali A dikali B gitu kan. Nah, nanti jadi C itu. Nah, terus ada sih tulangan tekan ini. Jadi tegangan tulangan tekan dikalikan luas tulangan tekan gitu ya. Jadi ini pemainnya ada tiga nih. The corresponding stresses and forces are shown in figure 95-5 C. Just as for simple bending, the actual concrete compressive stress distribution is replaced by an equivalent rectangular distribution having depth A sama dengan beta 1 kali C. Equilibrium between external and internal axial forces shown in figure 95-5C requires that ini sigma F sama dengan 0, sigma gaya sama dengan 0, Pn sama dengan 0,85 Fc prime AB ditambah AS aksen kali F aksen dikurangi AS kali Fs. Jadi ini tuh cuma sigma gaya. Jadi ini gayanya, ini kan C ya, C plus C plus CS sama minus T kan. Ini sigma sigma apa sih sigma horizontal sama dengan nol biasanya kita kan sigma sama dengan nol gitu. Pokoknya ini sigma gaya sama dengan nol. Cuma gitu aja ya. Nah, tuh. Also, the moment about the center line of the section of the internal stresses and forces must be equal and opposite to the moment of the external force, Pn. So that sigma moment sama dengan nol, sigma moment ya ini ya sama dengan nol, harus setimbang. Sehingga Mn sama dengan Pn kalikan E, makanya jadi 0,85 kali Fc prime AB dikali H per 2 minus A per 2 ditambah AS aksen, Fs aksen, H per 2 minus D aksen. Ditambah ASFS, D minus H per 2. These are the two basic equilibrium relations for rectangular eccentrically compressed member. For a given eccentricity determined from the frame analysis, E sama dengan M per E sama dengan M per P, it is possible to solve above equations for the load and moment Mn that would result in failure as follows. In both equation, Fs aksen, Fs and A can be expressed in terms of a single unknown J, the distance to the neutral axis. This is easily done based on the geometry of the strain diagram with epsilon U taken equal to 0,003 as usual and using the stress strain curve of the reinforcement. The result is that the two equations contain only two unknowns, Pn and J, and can be solved for those values simultaneously. However, to do so in practice would be complicated algebraically, particularly because of the need to incorporate the limit Fu on both Fs aksen and Fs. Ya, oke ya. Jadi sigma sigma yang pertama itu sigma gaya sama dengan 0. Lalu ini sigma keduanya itu sigma momen. Jadi gaya kalikan lengan ditambah gaya kalikan lengan ditambah gaya kalikan lengan gitu. Makanya itulah si MN kita. Jadi ini konsepnya masih sama loh kayak waktu perencanaan lentur. Jadi kalau lentur tuh ngerti banget sebenarnya tuh apa patternnya sama ya gitu terus caranya. Cuma sigma H sama sigma momen sebenarnya. Nah, terus karena si aksial
itu bekerja bareng-bareng sama momen, mereka harus bagi tugas. Jadi kolom yang sama itu harus berbagi tugas untuk penahan aksial dan juga momen. Nah, hubungan antara membagi tugasnya itu namanya interaction diagram, diagram interaksi. Nah, jadi ceritanya gitu ya. A better approach, providing the basis for practical design, is to construct a strength interaction diagram defining the failure load and failure moment for a given column for the full range of eccentricities from zero to infinity. See figure below. Nah, jadi kelihatan kalau kita mau ngambil maksimumnya apa aksial itu kita nggak punya apa ya nggak punya kekuatan sisa untuk nahan si momen gitu ya makanya ketika PO-nya maksimum ini momennya nol gitu. Nah ketika momen maksimum itu P-nya nol. Nah cuma bentuknya itu nggak apa sih nggak lurus nggak ini tapi kayak gini nih jadi untuk yang E sama dengan nol kan berarti murni aksial ya jadi P-nya maksimum. Untuk E-nya tak terhingga itu murni momen, jadi momennya nyampe sini nih gitu. Nah, untuk yang E-nya kecil ternyata ini nih, jadi sedikit nahan momen segini nih ya, sama lumayan besar nahan P, ini P ya, P ini momen. Nah, atau eh, apa E yang normal-normal aja, berarti momennya nahan segini ya, P-nya nahan segini. Nah, atau E balance itu di sini. Sama kalau E-nya besar banget itu seginian gitu ya momennya lebih dominan ya gitu lah. Jadi ternyata bagi tugasnya itu nggak apa sih nggak linear, nggak gimana tapi agak melengkung kayak gitu. In such a diagram, any radial line represents a particular eccentricity. E sama dengan M per P. For that eccentricity, gradually increasing the load will define a load path as shown. And when that load path reach the limit curve, the failure will result. Nah, jadi ini tuh adalah batas-batas dari kekuatan si kolom kita. Jadi kalau misalkan kita punya momen segini, P segini, titiknya di sini ya, itu di luar dari teritori kita, teritori di sini, yang kejadian di sini. Berarti nggak kuat ya, kolomnya nggak kuat gitu. The vertical axis correspond to E sama dengan 0 and P0 is the capacity of the column if concentrically loaded as given by equation of article 92 and 93. The horizontal axis corresponds to an infinite value of A. Contohnya pure bending at moment capacity F0. Failure regions on interaction diagram. Small eccentricity will produce failure governed by concrete compression, whereas large eccentricity give a failure triggered by yielding of the tension steel. Nah ini jadi jelasin kalau eh, E-nya mendekati 0, P0-nya jelas bakal jadi P max. Terus kalau E-nya mendekati infinitif gitu ya, jadi pure bending ya tadi udah dibahas ya. Nah terus yang lucunya ini, maksudnya faktanya gitu ya, small eccentricity akan menghasilkan kegagalan konkret karena ini konkretnya dominan kan small eccentricity. Nah kalau yang large eccentricity akan eh, men-trigger gitu ya lelehnya tulangan tarik. Nah, jadi bisa kita identifikasi ya sebenarnya kalau bisa itu kita tuh desainnya yang dominan lentur. Jadi kalau bisa tuh di sini nih. Jadi kalau kita gayanya sekitaran sini tuh kita suka gitu ya. Nah, gimana caranya bikin eh, diagram interaksi? Nah, jadi gimana caranya membuat diagram interaksi? Itu ya ini sebenarnya itu step-stepnya. Ini tuh step-stepnya ya, dari sini, ini juga step-stepnya. Cuma gampangnya itu ya, gampangnya biar teman-teman tidak terjebak di rumus-rumus.
Itu gampangnya tuh kayak gini. Jadi seolah-olah bayangin teman-teman tuh punya balok yang minggu lalu itu loh, 2 minggu, 3 minggu yang lalu berarti ya. Ya, 3 atau 4 minggu yang lalu gitu. Bayangin punya balok. Nah ini tapi diagram regangannya kayak gini. Berarti kan ini tuh kan berarti ketekan semua ya gitu. Jadi ketekan semua. Jadi semuanya tulangan tekan. Regangannya kayak gitu. Nah, terus habis itu bikin diagram tegangannya. Habis bikin diagram tegangannya, ya kan ini kan ada diagram tegangan si konkret ya. Kalau kayak gini kan semuanya ketekan, jadi ini tuh sebenarnya semuanya C. Tapi ingat lagi stress blocknya itu segede A ya. Terus kan ini ada 0,85 Fc prime gitu loh. Fc prime, terus habis itu apa? Ada si tegangan steel ya di sini di lokasi steel tekan. Nah, kebetulan di sini juga ada steel steel tekan juga. Jadi ini steel tekan satu, steel tekan dua. Jadi ini Fs aksen, ini Fs aksen. Dan ini dirapiin ya. Bikin diagram tegangannya. Jangan lupa gini ya, kan pokoknya ada ini tuh A ya, A tuh lebih kecil daripada C, A tuh beta 1 kali C itu loh. Lalu ini kan tegangan si konkretnya itu 0,85 Fc prime. Nah, terus mungkin karena mau gambar si tulangan, jadi ini nggak usah digambar gitu ya. Terus di lokasi ada ini tuh ada tegangan Fs aksen ya. Lalu di lokasi ini, ya misalnya gini ya, ada Fs. Nah, terus jangan lupa dikalikan luas kan dia jadi gaya. Bikin diagram gayanya. Pusatnya si A ini jadi ada si CC ya. Lalu di lokasi ini ada si CS aksen. Di lokasi ini ada CS aksen. Nah, lalu sigma H aja dia menjadi PN teman-teman dicatat. Lalu sigma momen. Nah, kebetulan sigma momen tuh lihat aja kan ini kalau apa sigma momen di sini kan CS aksen dikalikan lengan dilawan sama CS aksen yang bawah CS aksen 1 kali lengan dilawan sama CS2 aksen dikalikan lengan. Jadi momennya nol gitu kan ya. Nah, angkanya ini PM berapa ini sama momen nol diplot nih. Nah, jadi titik A. Nah, kayak gitu lakuin juga buat yang regangannya kayak gini. Lakuin juga buat regangannya kayak gini. Lakuin juga buat regangannya kayak gini. Nanti teman-teman dapat titik B, dapat titik C, dapat titik D gitu ya terus. Sama dapat titik E. Ya, kira-kira gitu. Jadi intinya tuh sebenarnya makanya kalau oh apa namanya materi lentur itu ngerti banget, ini tuh gampang banget. Ini tuh kayak pengembangan dari materi itu gitu ya. Nah, kalau udah dapet apa titik-titik ini ya, tinggal di garis-garis aja gitu. Nah, at least tuh ada 4 sampai 5 titik penting gitu. Jadi kalau misalkan mau dibikin di sini ya lebih smooth lagi gitu ya. Jadi ini tuh kalau gini. Nah, gini gambar regangannya. Kan awalnya full kayak gini, menuju segitiga kayak gini. Kan sebenarnya ada yang kayak gini ya. Yang atasnya lebih gede, lalu bawahnya lebih kecil daripada atasnya gitu. Nah, itu antara A sama B itu. Gambar regangan kayak gitu. Nah, lalu dari B ini menuju mulai bisa aja ya tengah-tengah sini tuh yang gini. Gini misalkan. Nah, ini ada regangan tapi kurang dari regangan yield. Ada regangan steel tapi kurang dari regangan yield, jadi masih kecil. Nah, ini mulai dapat regangan yieldnya si steel. Ya, ini tetap epsilon CU ya. Nah, ini jadi B beda antara B sama C pasti bentuk regangannya kayak gini. Gitulah. Jadi apa? Ini tuh semua peralihan apa? eh apa? Titik-titik penting dari
eh, yang direpresentasikan dengan gambar regangannya ini nih yang ada satu, dua, tiga, empat. Ya, kebetulan gambarnya regangannya ada empat kan. Titik pentingnya itu. Tapi kalau mau bikin di antaranya kayak gitu itu ya ini regangannya gitu. Jadi lebih smooth lagi. Minimal ada 5 titik. Nah ini uraiannya. Jadi apa ya? Mungkin membingungkan. Tapi sebenarnya kayak gini. Sebenarnya gambar diagram regangan, lalu gambar diagram tegangan, lalu gambar diagram gaya. Ini adalah yang sudah dipelajari di beton, tulangan tunggal, tulangan rangkap, balok TL itu gitu terus kan. Gambar diagram regang, salah. Gambar diagram regangan, gambar diagram tegangan, gambar diagram gaya gitu. Jadi ya cuma itu aja sebenarnya ya. Ini nih. Lalu ini diagram tegangan, lalu ini diagram gaya. Nah, jadi intinya beton kayak gitu tuh, gampang di situ. Tapi mungkin orang-orang tuh apa ya terjebak sama rumus-rumus ini terus nggak ngerti gitu ya. Kali ya ini cuma perbandingan segitiga gitu-gitu. Gitu. Nah, terus dari mentok-mentok kapasitas apa kolom kita kurangi pakai V. Nah, jadi berkurang di sini segini teh. Nah, nilai V-nya itu kayak gini, segini ya nilai V. 0,65, alfa 0,8, spiral 0,75, alfa 0,85. Jadi dikurangi lah. Notes on interaction diagram. For high eccentricities, as the eccentricity increases to infinity, itu pure bending, the SEI code recognize that the member behaves progressively more like a flexural member and less like a column. This is acknowledged by SEI code by providing a linear transition in V from values of 0,65 for tight column and 0,75 for spiral column to 0,9 untuk balok. As the net tensile strain in the extreme tensile steel epsilon S increases from 0,002 for grade 60 reinforcement to 0,005. At the other extreme, for columns with very small or zero calculated eccentricities, the SCI code recognize that accidental construction misalignments and other unforeseen factors may produce actual eccentricity in excess of these small design values. Therefore, regardless of the magnitude of the calculated eccentricity, SCI code limits the maximum design strength to 0,8 V PN max for tight columns and to 0,85 V PN max for spirally reinforced. Design of a column with compression load plus uniaxial moment, general guides. Type of column for eccentricity E per H greater than 0,2, a tight column with bars in the faces farthest from axis of bending is most efficient. Even more efficiency can be obtained by using of a rectangular column. Tight columns with bars in four faces are used for a per H ratios of less than about 0,2 and also when moments exist about what axis. Many designers prefer this arrangement because there is less possibility of construction error in the field if there are equal numbers of rebars in each face of the column. Spiral columns are relatively infrequent in non-seismic areas. In seismic areas or in other situations where ductility is important, spiral columns are used frequently. Ya, jadi ada dua ya, tight sama spiral.
Nah, kalau tight itu biasanya digunakan untuk E per H kurang dari 2 gitu. Soalnya lebih besar dari 2 kurang efisien. Ini ya, lebih besar dari 2 kurang efisien sehingga tight itu digunakan less dari 0,2. Nah, many designer banyak pakai ini nih gitu kan. Ya, terus spiral kolom banyak digunakan ya untuk seismic area. Estimating the column size. The initial stage in column design involves estimating the required size of column. There is no simple rule for doing this, since the actual load capacity of a given cross-section varies with the moment acting on section. For very small moments, following relation can be used. This relation similar to that derived in artikel 9.3. For tight column, AG trial ya sih ya, lebih besar sama dengan PU per 0,4 FC prime ditambah F yield kali rho G. Nah, for spiral column, AG trial itu lebih besar sama dengan PU per 0,5 FC prime ditambah F yield kali rho G. Nah, jadi untuk tebakan awal ini tuh AG sama dengan lebih besar dari PU dibagi tegangan. Nah, jadi seolah-olah kita tuh membiak apa ya, membolehkan terjadi tegangan 0,4 FC prime di kolom kita yang ditahan sama si beton sama 0,4 F yield kali rho G yang ditahan sama tulangan gitu. Jadi dengan mengasumsikan tegangan segitu butuh ukuran berapa kolomnya gitu sih. Jadi kalau ada rumus, nah itu tadi coba dipahami kenapa rumusnya kayak gitu. Jadi itu cuma berapa luasan yang saya butuhkan kalau saya mengizinkan tegangan sekian. Jadi gaya dikali tegangan sekian berarti ya luas kebutuhan perlu gitu ya. Nah, untuk longitudinal reinforcement-nya, calculate the ratio gamma based on required cover distance to the bar centroid and select the corresponding column design chart. Calculate Kn P, sama dengan PU per V FC prime AG N Rn PU kali E per V FC prime AGH, where AG is section gross area. Strength reduction value is selected based on type of section. Is the member a compression control member or a tension control member or in the transition region? Nah, jadi strength reduction value itu si V tadi tuh harus dipilih berdasarkan apakah kegagalannya terkontrol tekan atau terkontrol tarik atau zona transisi gitu ya. Ini kan makanya nilai V itu beda-beda kan. Ini ditur gini tuh berdasarkan nilai V. Nah, untuk yang terkontrol tekan pasti V-nya lebih rendah. From the graph, for the values found in above, read the required reinforcement ratio rho G. Calculate the total steel area AST. Compute the required number of longitudinal bars. Akan kita bisa mencari rho G dan rho G itu bisa dipakai buat mencari AST dan bisa kita pakai untuk mencari jumlah tulangan longitudinal gitu kan. The limitation on the number and arrangement of longitudinal bars are as discussed in the design of column for axial load. Nah, jadi kayak gini diameter ties-nya ya. Tadi ini udah dibahas ini. Diameter longitudinal kalau apa pakai tulangan kurang dari 32 ke bawah, 32 ke bawah gitu ya, diameter tasnya 10, sisanya diameternya 13. Lalu spacingnya maksimumnya gitu ya, itu adalah minimum dari 16 debar, 48 detail sama dimensi kolom terkecil. Nah, terus arrange the ties according to requirement of the ACI for maximum spacing between longitudinal bars. Nah, ini untuk spiralnya, ini juga tadi sudah dibahas.
milih diameternya juga harus lebih besar dari 10 mili. Terus compute row S minimum, nanti kita dapat S required gitu. Nah, cek apakah S required-nya itu antara 25 sampai 8. Analysis of column subjected to compression force and biaxial moment untuk circular column. Circular column have polar symmetry and thus the same ultimate capacity in all direction. Then, if a circular column is subjected to biaxial moment, this moment can be transformed into a equivalent uniaxial bending moment that computed based on the following relation. Jadi eccentricity apa namanya? Resultan, eccentricity resultan itu sama dengan akar dari eccentricity x kuadrat ditambah eccentricity y kuadrat. Atau MU sama dengan akar dari MU X kuadrat ditambah MU Y kuadrat. Untuk yang rectangular column, the article aims to analyze a rectangular column under a compression force and biaxial moment. With analysis problem, column is assumed to has known dimension and known reinforcement and to be checked for resisting a force set consists of a compression force and biaxial moment. Criterion for including or negating the effect of the smaller moment. According Nielsen, Design of Concrete Structure, 14th edition, ya, 2011, following criterion can be adapted to consider the minor bending moment into consideration. In general, biaxial bending should be taken into account when the estimated ratio of smaller to larger bending moment approach or exceed 0,2. As for a column with compression force and uniaxial moment, analysis of a column with a compression force and biaxial moments starts with construction of column interaction diagram. If a specific load set is located inside or on the interaction diagram, then this column is adequate to resist applied load set safely and vice versa. Typical interaction diagram for a rectangular column under a compression force and biaxial moment is shown in figure 985 below. Nah, jadi apa diagram eh, interaction diagram itu bentuknya tiga dimensi ya. Jadi bayangin ini tuh kayak bola gitu loh, cuma agak gepeng ya bentuknya kayak gini kayak apa ya? Kayak kayak bunga persik buah persik ya. Ya, pokoknya kayak gini ya, ini tuh tiga dimensi gitu loh. Jadi apa kalau yang gambar yang tadi tuh itu dua dimensi aja, nah kayak gini kalau dua dimensi, tapi sebenarnya muter, gambar ini tuh muter jadi berbentuk tiga dimensi kayak bola gitu, kayak buah persik ya, kayak buah persik. Nah, kira-kira gambar interaction diagram untuk kolom tipikal kotak itu kayak gini. Nah, gitu ceritanya. Jadi intinya ya, setiap kolom itu dengan ukuran sekian dan juga tulangan sekian itu punya satu diagram interaksi. Jadi apa sangat apa ya, sangat spesifikan. Jadi untuk geometri sekian, jadi ukurannya berapa kali berapa gitu ya, sama tulangan sekian. Jadi misalkan berapa 8D16 misalkan tulangannya. Nah, itu tuh punya satu diagram interaksi. Interaksi. Mana sih? Satu diagram interaksi. Nah, gitu ya. Itu jadi eh kalau gayanya ada di dalam diagram interaksi, oh berarti kuat tuh. Yang kejadian di sini misalkan itu berarti kuat. Kalau yang kejadian di luar berarti nggak kuat.
Nah, teman-teman tuh entah ngedein ukurannya atau nambah tulangan. Nanti diagram interaksinya membesar gitu ya. Ya pokoknya jadi lebih besar gitu ya. Karena nambah ukuran atau nambah tulangan gitu. Pokoknya intinya untuk satu ukuran dengan tulangan yang sudah di-define gitu ya. Ukuran sudah di-define, tulangan sudah di-define. Itu punya satu diagram interaksi. Nambahin dikit, beda lagi. Beda ukuran, beda banyak isinya tulangan, beda lagi diagram interaksinya gitu aja. Nah, ya udah kalau gayanya ada di dalam diagram interaksi berarti kolomnya kuat. Kalau di luar berarti kolomnya nggak kuat. Jadi ya harus diperbesar atau ditambah tulangannya. Tapi batas apa tulangan longitudinal tadi ya sebenarnya 1% sampai 8%. Tetapi 8% itu sudah sangat-sangat rapat, tidak mungkin bahkan 4% aja sudah sangat-sangat rapat dan jarang gitu. Jadi maksimal mentok-mentok kalau bisa 3% lah gitu ya. Kalau sampai rapat banget berarti mungkin ukuran kolom teman-teman itu kekecilan gitu aja ya. Seperti itu. Jadi ada batas luas tulangan longitudinal yang bisa dipasang, nggak bisa kerapitan gitu. Minimalnya ada batasnya 1%, maksimalnya 8% sebenarnya. Tapi sekali lagi, kalau bisa 3% lah, 4% udah paling mentok. Oke ya, kira-kira begitu untuk desain kolom pendek.